Langsung kita telepon saja. Kita langsung tanya ke beliau apa maksud sebenarnya dari tatapannya. Oke? Langsung aja kita telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Ustadz, saya mengganggu nih Pak Ustadz. Ini live ya? Oh enggak, bukan live, ini di kontenin sih Pak Ustadz. Gak apa-apa nih? Silakan. Siap. Itu banyak yang bertanya nih, terutama masyarakat. Ekspresi Mas Gibran itu menandakan apa, Mas Gibran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka akhirnya speak up terkait berbagai kisruh yang terjadi di tanah air. Salah satunya terkait kenaikan gaji anggota DPR yang sangat fantastis. Dalam salah satu kanal YouTube teman-teman, Tretan Universe, ini Mas Tretan ya, ini Mas Tretan Muslim berhasil teman-teman. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya, tapi ya dirinya punya akses langsung ke orang nomor 2 di Republik ini, yaitu ya Mas Gibran. Di salah satu podcastnya, di videonya, ini Mas Tretan Muslim ini ngobrol langsung dengan Mas Gibran, dan ini tentu sangat luar biasa, di mana kanal YouTube ini ya, Mas Tretan itu bisa menjadi penyambung lidah rakyat yang lebih baik daripada anggota DPR kita terhormat yang digaji 100 juta per bulan. Nah, ini sangat menarik juga, dan saya juga penasaran teman-teman bagaimana respon Mas Gibran. Telepon antara Mas Tretan dan juga ini Wakil Presiden. Jadi mungkin gak panjang lebar deh intronya, mending kita simak saja langsung informasi yang bakal kita dapat dari Mas Tretan Muslim di kanal YouTube-nya Tretan Universe. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Kembali lagi di konten aduan masyarakat bersama saya, Senator Pondok Aren. Dan kali ini kita akan membahas salah satu aduan paling banyak yang disampaikan oleh masyarakat di baru-baru ini, yaitu tentang gaji DPR dan tunjangannya yang melonjak. Saya sebelumnya nggak tahu berapa, tapi yang jelas gaji DPR-nya sih katanya naiknya dikit gitu. Naiknya dikit, tapi tunjangannya itu yang gila banget menurut saya. Tapi kita coba bedah ya. Menurut teman-teman yang nonton, ini masuk akal apa enggak? Gaji pokok 4.200.000, tunjangan istri atau suami 400.000, tunjangan anak 168.000. Justru saya jujur mencurigakan ya, kenapa tunjangan suami itu malah suami istri kecil, anak kecil gitu. Uang sidang per paket 2 juta, tunjangan jabatan 9.700.000. Saya nggak tahu apa yang ditunjang dari jabatannya, apakah jabatannya kurang terhormat harus ditunjang. Tunjangan beras per jiwa 30.000. Agak pelit sih sebenarnya. Giliran yang krusialnya 30.000 saya nggak tahu berupa apa ya. Yang kedua ada tunjangan PPH pasal 21 2.600.000. Tunjangan kehormatan, lagi-lagi ya. Jabatan perlu ditunjang pakai uang, kehormatan juga harus ditunjang pakai uang. Tunjangan lain yaitu ada tunjangan kehormatan. Nih, tunjangan kehormatan 5.580.000. Tunjangan komunikasi 15 juta. Oke. Saya udah googling tadi ya teman-teman ya. Tunjangan komunikasi ini isinya apa aja? Tunjangan komunikasi bisa berupa uang tunai, fasilitas telepon, pulsa, atau bentuk lain yang mendukung kelancaran komunikasi. 15 juta, Anda pakai internet apa? Kecuali ini DPR setiap bulan beli Starlink gitu ya kan. Masuk akal gitu, 15 juta Anda loh ya kan. Dan di bawah masih ada bantuan listrik dan telepon lagi tuh. Listriknya 7.700.000, listrik dan telepon. Dia sekalian setiap rumah anggota DPR punya irigasi sawah gitu di daerahnya, jadi butuh listrik atau tambak lobster gitu ya kan. Ini udah tunjangan komunikasi dan telepon. Saya jujur ya mempertanyakan 15 juta komunikasi ini Anda buat apa? Saya spill aja ya, internet saya itu Bisnet, paket gamers itu speednya 300 MB 1:1.
Jadi Anda mau meeting sama Presiden Mozambik aja bisa tuh. Speed 3 banding 1 ya, speed download 300, upload 300. Kalau Anda internetnya sampai 15 juta, tunjangan komunikasinya mungkin setiap bulan Anda beli iPhone gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu, nggak menuduh. Tapi menurut saya nggak masuk akal. Atau ada anggota DPR yang nonton ini, coba diuraikan di bawah. Tunjangan komunikasi. Tunjangan peningkatan fungsi. Nah, ini sebenarnya bahasa-bahasa nggak jelas gini nih. Apa ini, Cuk? Ya kan? Tunjangan peningkatan fungsi ini apa? Apa fungsi Anda harus ditunjang pakai duit? 3 juta menurut saya kemurahan sih gitu. Lebih mahal bayar internet Anda sama listrik ya daripada peningkatan komunikasi sama kehormatan aja mahalan tunjangan komunikasi. Mungkin lebih penting komunikasi aja gitu, masalah kehormatan. Oke, itu dari BBC News Indonesia ya. Dan yang salah satu jadi perdebatan adalah tunjangan rumah itu 50 juta rupiah. Ini yang menjadi perdebatan kenapa rumahnya segitu. Tapi juga ada klarifikasi dari Wakil Ketua DPR. Kita tonton bersama. Kontrak atau kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Hah? Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Bentar. 3 juta per bulan. Didapatkan Salah deh, 3 juta per hari mungkin maksudnya. Kalau kita 3 juta kita kalikan. Dia kayaknya salah ngomong. Dia maksudnya 3 juta per hari sebulan. Sebulan ya itu 3 juta kali 26 hari kerja gitu. Jadi menurut dia 50 juta itu wajar. Anda tinggal di mana? Kosan 3 juta per hari itu apa, Pak? Itu mah Aston, Hotel Aston. Itu masih. Kecuali Anda di Tentrem, Hotel Tentrem sama aman jiwa tuh Anda. Ini 50 juta sehari emang aman jiwa. Kalau Anda kosan 3 juta per hari saya nggak pernah tahu. Mungkin teman-teman di sini ada yang konglomerat. Ya kan? Timothy Ronald juga nggak ngekos segitu, Pak. Goblok tuh. Dan tapi ada juga pembelaan dari Nafa Urbah. Anjir, Nafa Urbah itu tahu Nafa Urbah? Gen Z tahu Nafa Urbah nggak tahu, Bro. Nafa Urbah ini sempat menyampaikan pendapat. Tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Mbak Nafa Urbah, Bintaro belum luar kota, belum. Ini lewat tol tengah aja udah sampai itu ya. Tol apa? Tol lingkar dalam ya. Lingkar dalam tembus di Jakbar, Anda keluar, saya tutorialin Anda nih, keluar di Selipi. Gitu, ha? Saya orang Bintaro gitu. Saya tidak menganggap Bintaro ini luar kota gitu. Apalagi kan Anda bukan ngejob ini, Anda tugas negara. Ya kalau Anda tinggal di sini mungkin bilang biaya transportasi. Berarti 50 juta bagi 30 mungkin ya 1,5 juta ya sehari. Wajar, menurut saya sih wajar. Kalau Anda isi aftur, pakai aftur Anda. Aftur naik ini batik R kan tiap hari ya kan. Oke, itu soal biaya perumahan ya kan. Dan ini kata Wakil DPR tadi itu masih nombok gitu. Kita lihat. Gaji tidak ada naik. Oke, gaji tidak ada naik. Kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Cuma tunjangan beras 12 juta. Siratake aja nggak segitu, Siratake. Ya. Bensin 7 juta, Bro. Tapi kalau dibilang mobilitas anggota dewan nih lebih dari itu,
Anda kemana gitu maksudnya? Yes, kan saya nanya kan, kemana selain ke hotel bintang 5. Kan terserah dia kan, mau nginep di hotel bintang 5 nggak apa-apa, staycation. Mengenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Oh, itu Menteri Keuangannya. Kenapa gua? Dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik. Memaksimalkan ya. Walaupun gaji 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi. Jadi perumahan 50 juta dan lain-lain itu sudah upaya efisiensi, teman-teman. Ingat ya. Belak-belakan anggota DPR ngaku gaji bersih tembus 100 juta per bulan. So what gitu loh. Saya tuh gini, sebelnya sama generasi boomer orang-orang tua ini. Mereka tuh kalau bacot ya, kenapa lebih ngeselin daripada perbuatannya gitu. Misalnya udah dapet nih, udah ada gaji 100 juta, joget-joget katanya udah menyakiti rakyat gitu. Nah tanggapannya ini biasa lebih ngeselin gitu. Ngomong so what gitu loh. Pakai nada rapper, so what gitu loh, gitu lagi. Nah tapi di antara kenaikan gaji itu ada satu momen yang menarik. Yang rame adalah muka Mas Gibran yang katanya terlihat emosi dan tidak tersenyum. Oke, kita langsung lihat videonya. Lihat anggota DPR berjoget, netizen ekspresinya mewakili rakyat banget. Ya sih. Tatapannya memang tatapan ini sih. Aduh, kenapa gue ngumpul orang-orang tua begini kayaknya ya mungkin ya. Daripada kita menduga-duga, apa sih maksud tatapan muka beliau nih? Apakah memang beliau tidak senang dengan kenaikan gaji tunjangan DPR atau beliau memang tidak senang dengan joget-jogetnya atau mungkin memang muka dia begitu? Ada juga konspirasi yang bilang memang muka default dia begitu. Dan untungnya saya sebagai buzzer 02 saya punya akses ke beliau. Langsung kita telepon aja ya. Kemarin saya udah ngechat. Kenapa muka Anda emosi banget kayaknya. Boleh nggak dikontenin? Nah saya udah izin begitu. Langsung kita telepon saja. Kita langsung tanya ke beliau apa maksud sebenarnya dari tatapannya. Oke? Langsung aja kita telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Ustadz, saya mengganggu nih Pak Ustadz. Ini live ya? Oh enggak, bukan live, ini di kontenin sih Pak Ustadz. Enggak apa-apa nih? Silakan. Siap. Itu banyak yang bertanya nih, terutama masyarakat. Ekspresi Mas Gibran itu menandakan apa, Mas Gibran? Ekspresi yang mana? Yang di pas anggota DPR, pas kenaikan tunjangan itu kan pada joget-joget tuh, Mas. Tapi Mas Gibran doang nih, mukanya tuh seperti menatap dengan kemarahan. Kata masyarakat sih begitu. Apakah benar itu, Mas? Enggak, itu perlu diluruskan loh, itu enggak ada hubungannya dengan gaji pas acara itu. Itu kan acara penyampaian nota keuangan oleh presiden dan pidato kenegaraan. Oke. Sebelum upacara 17 Agustus. Ya, jadi itu pas di penutupan acara. Oke. Jadi acara intinya sebenarnya sudah selesai. Oke, jadi bukan saat DPR joget-joget kenaikan gaji terus Mas Gibran mukanya nggak senang, bukan begitu ya berarti ya? Enggak, saya enggak. Ya muka saya dari lahir memang kayak gitu. Mau gimana ya? Mohon maaf lah ya. Kan nggak bisa milih. Iya. Ya memang orang ada juga yang itu mah muka defaultnya emang begitu katanya, Mas. Iya.
Memang Iya, begitu ya. default template-nya dari dulu seperti itu sih konsepnya. Jadi itu sekali lagi diluruskan, itu bukan sedang joget-joget pas kenaikan tunjangan DPR terus Mas Gibran tatapannya begitu, bukan ya? Enggak, itu acaranya sudah selesai, Oke. Presiden sudah menyampaikan pidatonya, ya udah. Setelah itu kan ada rangkaian acara yang lain, misalnya upacara di Taman Makam Pahlawan, lalu pengibaran bendera di 17 Agustus. Itu aja. Oke. Tapi ini kan masyarakat juga banyak yang mempertanyakan nih, tunjangan-tunjangan DPR yang tiba-tiba naik sangat, katanya sih sangat ekstrim, sampai biaya perumahan 50 juta, katanya setara kan ngekos sehari 3 juta. Itu bagaimana itu, Mas? Ya, itu bisa ditanyakan ke anggota DPR saja. Iya. Oke, Mas Gibran, terima kasih. Itu aja sih, Mas. Soalnya banyak yang nanya Konten nih. apa ini? Maaf nih mengganggu waktu Mas Gibran. Iya, yang ganggu banget ini. Iya, biasanya jam segini lagi balas-balasin komen. Apa sih? Oke, Mas Gibran, terima kasih banyak Mas Gibran ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi kita sudah klarifikasi langsung ke beliau. Jadi intinya tatapan mata beliau itu bukan sedang menanggapi. Saya kira memang awalnya begitu. Gaji naik, tunjangan naik, anggota DPR langsung joget gitu. Karena ada keterangan juga dari anggota dewan yang bilang, saya dengar musik otomatis joget katanya. Ada nih kita cek nih, ada. Anggota dewan joget di sidang tahunan TPR, Muzani, dengar lagu otomatis tubuh gerak katanya. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa tatapan Mas Gibran ini bukan sedang menatap DPR yang joget-joget karena kenaikan tunjangan, tapi saya nggak tahu detailnya. Mungkin itu dalam satu rangkaian acara, mungkin ada putusan tunjangan atau bahkan nggak ada sama sekali ya, nggak di acara itu. Terus juga ada yang joget-joget. Dan Mas Gibran juga bilang tadi setelah acara beres, terus Pak Prabowo udah keluar, nah dia tatapan begitu. Dan sudah disimpulkan lagi bahwa tatapan itu tidak ada arti apapun, memang muka dia begitu. Itu kata dia sendiri ya. Jadi sudah jelas ya. Oke, alhamdulillah konten aduan masyarakat kali ini di backing langsung oleh pemerintah ya. Bukan backing langsung, justru kita jadi klarifikasi di situ. Jadi agen klarifikasi deh. Oke, kalau gitu, atau teman-teman yang tahu fakta lain, punya konspirasi lain, atau ada ahli pembaca gestur muka, langsung aja komen di bawah. Apa maksudnya itu? Dan kalau kalian setuju dengan tunjangan DPR yang segitu, langsung aja komen di bawah. Sampai ketemu lagi di aduan masyarakat selanjutnya. Ya teman-teman, barusan kita telah nonton bersama-sama ini salah satu podcast atau video dari Tretan Muslim di kanal YouTube-nya Tretan Universe yang luar biasa ya, bisa langsung ngobrol dengan Mas Gibran. Ya walaupun mungkin tadi klarifikasi Mas Gibran kita juga sudah mendengarkan bersama-sama, jadi sudah gak usah lagi kita panjang lebar. Yang jelas ya mungkin sekelas wakil presiden juga punya keterbatasan, tidak bisa berbuat banyak ketika ya kemarin gregetan juga ya saat misalnya nih dengar musik anggota DPR langsung joget-joget. Ya itu menandakan bahwa ya mungkin SDM kita masih perlu di-upgrade, masih perlu ditingkatkan. Bukannya salah kalau misalnya mau joget-joget, tapi ya lihat dulu rakyat. Rakyat itu hidupnya sejahtera belum? Ya yang mungkin jutaan lulusan saat ini masih nganggur. Ya dilihat dulu lah, jangan sampai kita tunjukkan wajah gestur yang senang di tengah penderitaan rakyat. Itulah yang saya ingin, yang mungkin teman-teman juga ingin, atau mungkin ya seperti kata Tretan mungkin setuju ya setuju dengan kenaikan gaji DPR. Ya teman-teman, kita diskusikan aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.